Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam pelajaran bahasa Arab kali ini. Rekan-rekan kelas 12 yang kami banggakan, ini kita akan baca lagi bahasa Arab ya, dalam mata pelajaran ini, buku yang mungkin belum pernah kalian baca di sini. Nah, akan saya langsung saja ke bukunya ya. Ini kita lihat di sini bukunya, bisa di-download di link yang sudah saya sediakan. Ini ada buku bahasa Arab kurikulum 2013 ya, kelas ini XII ya, jadi ini kelas 12 ya. Di sini ada dalam daftar isi itu ada Al-Hadarah Al-Islamiyah ya, bab 1 akan kita pelajari dengan segera usai ini. Lalu ada Ar-Rihalat Was-Saqafah Al-Islamiyah ya, atau Ar-Rohalat Was-Saqafah Al-Islamiyah. Di situ ada apa namanya, destinasi-destinasi atau pelancong-pelancong atau nama-nama orang yang bepergian, ilmuwan-ilmuwan yang melakukan rihlah dan dalam peradaban Islam. Ada juga min rijalil Islam, itu bab 3, masih agak jauh. Ya, Al-Bukhari wa Ibnu Sina wa Umar bin Khattab. Lalu ada bab 4, di situ Al-A'yadu fil Islam. Ya, di halaman 68. Lalu ada bab 5, itu bab terakhir. Judulnya Ibrahim wal Bahsu anil Khaliq. Ya, bab yang pertama Al-Hadarah Al-Islamiyah. Ini ceritanya kita akan membicarakan tentang peradaban Islam. Artinya peradaban Islam. Apa saja yang kita bicarakan nanti kita akan baca bareng-bareng. Ya, langsung saja ini nanti kita bab 1 ya. Nah, ini bab al-bab al-awal Al-Hadarah Al-Islamiyah. Nah, di sini saya akan baca. Ada al-mufradat atau kosakata. Ya. Ada ahwalul kauni. Ya, ahwalul kauni ini bahasa Arab dari keadaan sekitar masa itu, kira-kira begitu. Al-ulum at-tajribiyah. Al-ulum at-tajribiyah itu adalah ilmu-ilmu eksperimental. Maksudnya apa ilmu-ilmu eksperimen? Yaitu ilmu-ilmu yang perlu pakai lab, kayak biologi, kayak fisika dan lain sebagainya, itu perlu ada percobaan-percobaan. Kimia lah, itu ada kimia, ada al-fizia, ada bahsun. Jamaknya adalah buhus atau abhas. Ya. Bahsun ini sebenarnya adalah penelitian. Artinya adalah penelitian. Bukan mencari aja, tapi penelitian. Al-manhaj at-tajribi. Ya, al-manhaj itu metode eksperimental. Bagaimana metode eksperimen itu? Ya perlu mengerjakan sesuatu melalui percobaan untuk mencapai kebenaran. Seperti perlu ada pengukuran, perlu diukur supaya tahu kebenarannya. Itu manhaj at-tajribi. Ada al-hadarah al-basyariyah, ya, peradaban manusia. Ada mu'allafatun, itu artinya karangan-karangan atau karya-karya tulis. Ada ro'idun atau ruwadun, samanya adalah ro'idun atau ruwad, itu ya katakanlah pioner gitu lah, ya, ahli atau pakar. Ada ilmu dawi. Ya, ilmu dawi itu artinya adalah ilmu tentang cahaya. Seperti dalam fisika kan Anda belajar tentang cahaya, intensitas cahaya, ya, hukum Snell, hukum siapa lagi itu. Nah, itu ada ilmu dawi. Ada masa fatul arti, ya, atau jarak di muka bumi. Maksudnya apa? Ya, masa fatul arti itu maksudnya adalah ukuran bumi, di diameter, entah itu luasnya. Di bumi sudah ada yang ukur pada masa itu, sudah ada. Tapi ukurnya tidak pakai meteran. Nah, itulah pentingnya matematika. Ada kusufus syamsi. Ya. Kusuf itu gerhana. Kalau khusuf itu nanti gerhana juga. Kalau khusufus syamsi itu gerhana matahari. Kalau khusuf atau khusuf, komari itu gerhana bulan. Ada mihwarun. Ya. Ya, mihwar, silakan dicari artinya apa. Dua kata ini, mihwarun dan mirsadun. Kan ada dalam Al-Quran. Inna rabbaka labil mirsad. Itu apa kalau baca Quran? Coba dicari itu. Ada amilun, awamilun. Jadi itu tugas pertama ya. Tapi memang semua mufradat ini harus kalian artikan dan kalian tulis artinya dalam bahasa Indonesia. Ini saya jelaskan berapa di antaranya dan Anda bisa mencari. Awamilun, ada dauratun, dawamiyatun. Dauratun, damawiyatun.
itu adalah sistem peredaran darah. Ada ilmu tasyri'. Ini saya jelaskan karena agak susah. Kalau kata-kata yang kata majmu' ini saya sampaikan saja. Ilmu tasyri' itu ilmu bedah. Ya, tasyri' itu bukan berarti ilmu yang menerangkan, bukan, tapi ilmu tasyri' adalah ilmu bedah. Al-Qurun al-Wusta, abad pertengahan. Saitoratun udma. Ya, ada penguasaan yang luar biasa besar. Apa yang dikuasai dari situ adalah ilmu pengetahuan khususnya. Bahsun sudah penelitian, amilun sudah, kornun kurun. Kornun itu artinya abad. Ya. Kalau kurun itu adalah abad-abad pertengahan. Abad-abad ya, kalau di sini al-kurun al-wusta, abad-abad pertengahan. Maidan, mayadin. Maidan adalah lapangan. Daulatun, silakan dicari apa artinya. Ada majalun, nah, itu silakan dicari apa artinya. Bukan majalah, berarti majalah, bukan majalah artinya, majalun. Majalah. Ya, ada fi'al juga, ada af'al yang akan mungkin kita dapati dalam buku ini. Ada zoharo yadharu, zuhuron. Najaha yanjahu, najahan. Asasa yu'asisu, ada takoddama ya takoddamu, dan seterusnya. Ya, tugas pertama kalian tulis semua mufradat ini dan artinya. Ya. Nanti ada tugas kedua, ini dia tugas kedua. Istami ila qiraatil ustad at-tadrib. Ikhtar an sabal kalimatil atiyati. Ya, pilihlah kalimat yang paling cocok untuk dijadikan jawaban. Nomor 1, ini saya jelaskan sebagian dan mungkin sebagian ada yang saya sisakan. Ihtamal muslimuna di nukta mislul kimia wal fiziya wa tibbi. Ya. Ihtamal muslimuna di al-ulum at-tajribiyah. Jadi orang-orang muslim memperhatikan atau memiliki perhatian atau konsentrasi yang banyak bidang ilmu eksperimental seperti kimia, fisika, dan obat-obatan atau kedokteran. Karena Jabir bin Hayyan a'doma titik. Jabir bin Hayyan itu adalah seorang apa? Jabir bin Hayyan tentu seorang kimiawan, ada kimiai. Nah, ada Istahara al-Biruni bikiasi masafatil ardi. Al-Biruni itu ahli matematika ya, dan juga fisika sebenarnya. Itu terkenal dengan masafatul ardi, terkenal dengan ukuran atau perkiraan dia tentang berapa diameter dari bumi kita ini. Gimana ngukur ya? Nah, itulah caranya ada. Apakah beliau itu jalan-jalan keliling bumi? Ya tidak. Ya. Lalu ada Al-Lafa Ibnu Sina fi ilmi tibbi. Ada Al-Lafa Ibnu Sina titik fi ilmi tibbi. Jadi ini adalah Ibnu Sina mengarang buku apa tentang dalam bidang kedokteran. Itu jawabannya adalah Al-Qanun. Al-Lafa Ibnu Sina Al-Qanun fi ilmi tibbi. Nomor 5, huwaladzi asasa ilmil fizia wa ilmad dawi. Jadi ini ada titik-titiknya harusnya. Nomor 5 ini keliru. Harusnya ada titik-titik. Nukta huwaladzi asasa ilmal fizia wa ilmad dawi. Siapakah itu? Itu adalah Ibnu Haytham. Ibnul Haytham huwaladzi asasa ilmal fizia wa ilmad dawi. Nomor 6, awalu man iktashafa daurata dawawiyata fil jismi. Siapa yang pertama kali menemukan atau merekonstruksi atau menggambarkan tentang peredaran darah di dalam badan manusia? Tentu Ibnu Sina. Ibnu Sina. 7, huwa ahamul awamili ila taqaddumi wal hadarati. Titik huwa ahamul awamili ila taqaddumi wal hadarati. Apa yang faktor yang paling penting? Faktor yang paling penting adalah akal. Ya. Faktor yang cukup penting di situ adalah akal. Apa ada di situ akal? Al-aklu. Lalu ada nomor 8, fardul Islam an titik al-muslimuna fi ahwalil kauni. Ya.
agama Islam itu mewajibkan titik-titik agar orang Muslim itu titik-titik keadaan sekitar. Ya. An yatafakkar faradul Islam an yatafakkarul muslimun fi ahwalil kaun. Ini jawabannya. Nomor 9, ya ingat ini tugas nomor 2 ya. Ada 10 nomor kalau nggak salah. Innal ikhtilafal laili wan nahari la ayatin. Nah, ini silakan Anda cari di Al-Qur'an. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin titik. Silakan dicari dalam Al-Qur'an ya. Titik Allahu Al-Qur'ana ala rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban nomor 10 adalah anzala. Anzalallahul Qur'an ala rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada al-hiwar. Ya, di sini ada obrolan al-hiwar itu. Al-hadara al-islamiyah. Apa al-hadara? Di sini keperadaban Islam. Itu ada gambarnya al-kaunu. Al-kaunu itu maksudnya adalah yang ada atau alam semesta. Kusufus syamsi, gerhana matahari. Kusuf itu gerhana. Ada mihwarul ardi, ya, poros bumi. Bumi itu punya poros, titik di mana bumi itu berputar pada porosnya. Ya, lalu ada juga mirsad. Nah, ini adalah tempat, waduh, saya jawab jadinya nih. Lalu mirsad di sini adalah teropong. Ya. Lalu ada tasrih, lah ini yang saya sebut sebagai bedah itu adalah tasrih. Ada dauratun damawiyatun, itu adalah sistem peredaran darah di tubuh manusia. Nah, di sini saya ceritakan agak banyak kiranya. Ini ada tugas ketiga ya. Nanti tugas ketiga adalah mencatat ulang ya hiwar ini atau menulis ulang dialog ini. Hiwar itu artinya ngobrol atau dialog. Lalu tugas keempat nanti adalah menjawabnya. Ya, saya jelaskan dulu supaya pada mengerti dulu. Saya jelaskan satu kali, nanti silakan diulang lagi videonya. Al-Mudarris, nahnul ana natahaddatsu anil hadara al-islamiyah. Hal indakum kitabu tarihil hadara al-islamiyah? Guru bertanya. Kita sekarang akan membicarakan tentang peradaban Islam. Apakah kalian semua memiliki buku sejarah peradaban Islam? Jadi Tarikhul Hadara al-Islamiyah itu adalah seperti pelajaran kita SKI. Nah, sejarah kebudayaan Islam. Ya. At-Thalabah, na'am, indana kitabu tarihil hadara al-islamiyah. Ya, kami punya. Ya, itu yang punya, yang enggak. Dari mada wajadta fi hadzal kitab ya Husnuddin. Gurunya bertanya lagi. Ini kan ceritanya obrolan antara guru dan murid-murid. Ya. Guru bertanya kepada salah satu murid namanya Husnuddin. Mada wajadta fi hadzal kitab? Yang kamu temukan apa? Ada kertasnya? Iya, ada kertasnya. Itu setelah baca apa? Sebenarnya gitu. Ini Hasan, bukan Husna ya, tapi ini Hasan ya. Ini keliru tulisannya. Ya Hasanuddin. Hasan atau Hasanuddin dia menjawab, wajadtu kaifa kana ihtimamul muslimin al-awail bil ulum. Hasanuddin menjawab bahwa dia kaifa kana ihtimam dia mendapatkan info tentang bagaimana perhatian orang muslim yang paling pertama terkait ilmu pengetahuan. Lalu guru itu bertanya lagi, ya Ilyas, dia tanya murid yang lain. Israh lana mada taqra'u fi hadzal kitab. Jelaskan apa yang Anda baca dalam buku ini. Ilyas menjawab, ya tahaddatsu hadzal kitabu an ulama Islam fi majalil ulumi tajribiyyati mislul kimia wal fiziya wat tibbi. Ya, kitab ini atau buku sejarah kebudayaan Islam atau sejarah peradaban Islam ini membicarakan tentang ilmuwan muslim dalam berbagai majal itu dalam berbagai ya majal dalam ranah gitu ya, dalam ranah atau dalam wilayah pengetahuan eksperimental seperti kimia dan fisika dan kedokteran. Mudaris utkur haula ilmu ulama ya Abdul Hakim. Dari sini tanya pada Abdul Hakim, Hakim, coba sebutkan ulama-ulama yang ada dalam ilmu ini.
Minhum Jabir bin Hayyan wa Ibnu Sina wa Ibnu Haytham wa ghairuhu. Di antara mereka, ini juga agak susah ini. Tanya kepada Abdul Hakim tapi yang jawab Umar. Nah, ini kan saya juga nggak tahu lah, terserah dia lah. Mungkin temannya ini semangat ya. Minhum Jabir bin Hayyan ya. Jadi namanya Jabir bin Hayyan, ada Ibnu Sina wa Ibnu Haytham. Ada Ibnu Haytham ya. Abu Daris Sohi. Ya, betul sekali. Arafna anna Jabiran a'dhamu kimiyai. Indahu mu'allafatun masyhuratun fi ilmil kimia. Hal wajadta syai'an akhar fi hadzal kitab ya Muhammad? Nah, betul sekali. Kita tahu bahwa Jabir itu kimiawan yang paling agung, paling besar. Kenapa besar? Bukan besar orangnya, tapi karyanya banyak. Indahu mu'allafat masyhurah. Ya, dia memiliki berbagai karya-karya yang terkenal. Fi ilmi kimia, dalam ilmu kimia. Hal wajadta syai'an akhar fi hadzal kitab ya Muhammad? Lalu guru ini langsung nanya kepada Muhammad. Ya, mungkin kelihatannya sedang agak gagal fokus sedikit, mungkin ditanya, ya Muhammad, apa yang kamu dapatkan dari baca ini? Ini Muhammad jawab. Ternyata Muhammad itu baca, bukan ngelamun. Nah, baca tuh Ibn al-Haytham, wahwa munsi'u ilmi doi. Muhammad menjawab, iya saya tahu. Saya mendapatkan bahwa Ibnu Haytham adalah munsi'u ilmi doi, atau penemu, atau peletak dasar-dasar ilmu cahaya. Wal biruni alladhi istaharu bi qiyasi masafatil ardi. Dan al biruni adalah orang yang pertama kali terkenal dengan pengukuran bumi, mengukur diameter bumi. Wa bayani kusufi syamsi wa ghairi dzalika min harakatin nujum wal kawakib. Dan menjelaskan tentang fenomena gerhana matahari dan lain-lain yang merupakan gerakan bintang, nujum wal kawakib, gerakan bintang-bintang, ya, nujum yang bintang-bintang yang tidak tetap, dan kawakib bintang-bintang yang tetap. Irfan, ada anak namanya Irfan. Wajatu aidan anna Ibnu Sina huwa awalul atibba'i alladhi istamala takhdir fil jirahah. Irfan menjawab, saya nemu juga ternyata Ibnu Sina itu adalah dokter pertama yang menggunakan obat bius, istamala at-takhdir, itu obat bius dalam jiroha atau dalam operasi, dalam ilmu bedah. Kalau di bedah nggak pakai obat bius kan luar biasa rasanya. Al-Mudaris wal wajati ulama al-Islam fi majalir riyadiyat ya Aisyah. Guru ini tanya kepada Aisyah, kamu nemu nggak ulama-ulama bidang matematika? Akhirnya Aisyah menjawab, "Na'am wajadtu qad sabaqa ulamaul Islam wal masyhurun fir riyadiyat minhum Ibnu Jabir al-Battani wal Khawarizmi wal Biruni." Jadi dia sebutkan ada yang terkenal itu ulama bidang matematika, ada Jabir al-Battani, ada Khawarizmi wal Biruni. Lalu gurunya nanya lagi, hal arafta ma hamul awamil litilkal iktisafat al-ilmiyah ya Saifullah, ya guru ini bertanya pada Saifullah, kamu tahu nggak apa faktor yang paling penting? Awamil itu faktor ya. Faktor yang paling penting dalam penemuan-penemuan ilmiah itu. Naam, araftu anal Islam wa ahamul awamil litilkal iktisafat al-islamiyah. Jadi sungguhnya Islam adalah faktor yang paling penting dalam penemuan-penemuan tadi. Ya, ini jawabannya berarti menjawab yang nomor sebelumnya ini. Ingat kan itu kan? Saya kayaknya salah jawab ya. Jadi, ini ada Islam. Ahamul awamil ila taqaddumi wal hadar al-Islam ya. Ini saya jawabannya karena saya keliru. Baik. Ini ada at-tadrib alal hiwar ya itu. Al-Qur'anu akbaru amilin titik ulama Islam ila taqaddumil hadari. Ya. Al-Qur'an itu adalah faktor terbesar yang titik ilmuwan muslim menuju kemajuan peradaban mereka. Faktor yang paling besar untuk apa? Untuk mengundang atau faktor untuk mendorong atau yad'u ya. Al-muslimun al-awail bin ulum at-tajribiyah. Titik al-muslimun al-awail. Ihtamma jawabannya seperti yang tadi ya. Zuhara al-ihtimam al-ulama al-muslimin bi titik mislul fizik wa wal kimia.
Darul ihtimam ulama muslimin, ya. Ulama muslim memiliki perhatian yang besar dalam ilmu apa tadi? Al-ulum at-tajribiyah. Manhaj at-tajribiyah yazharu li awali maratin fi tarihi titik-titik ala ulama il-Islam. Fi tarihil hadarah al apa namanya? Hadarah al basyariyah. Di peradaban-peradaban yang di dalam peradaban manusia itu ternyata ulama muslim yang paling pertama, paling awal dalam mendeteksi metode eksperimental. Karena Jabir Azumati lahu musannafat masyhur bil kimia al-Kufah. Jabir bin Hayyan ingat apa yang terkenal Azumu kimiai. Ya. Ibnul Haytham tidak min ruwadil manhaj tajribiyah. Ibnu Haytham adalah tidak dari orang-orang besar yang menemukan metode eksperimen. Ibnu Haytham dianggap ya mu'tabar. Al-Biruni tidak bikiasi masa fatil arti. Al-Biruni masyhur. Ibnu Sina hatul atiba alati istamala takdir sudah. Tidak ada masyhur fi ilmi riyadiyat. Siapa tadi sudah ada. Nomor 10. Arafna anna ahamul awamil alati tahadasa muslimun ala kuwasat kisabat ilmiah. Arafna anna tidak Islam. Anna al-ukul. Anal alam. Jadi al-alam. Arafna anal alam. Ahamul awamil alati tahussul muslimun. Ya al-Islam al-awamil tahussul muslimun alal kuwasat wa ihtisab. Jawabannya yang tadi. Ya, ini bisa kita bicarakan lain waktu. Yang penting tugasnya ada beberapa tadi itu. Yang pertama mufrodat, yang kedua ada menjawab soal, yang ketiga menulis ulang percakapan, dan yang keempat ada nanya. Ya, sehat selalu di rumah, jangan lupa berbakti pada orang tua dan menjalankan hidup yang sehat. Kita ketemu lagi di pondok insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.